8787 Lombok Pati. Halo sahabat RTV, berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya, Ibtu Afi, kita punya informasi apa saja untuk sahabat RTV? Ya, sahabat RTV, hari ini ada informasi kecelakaan yang terekam kamera CCTV. Satu unit minibus menabrak dua pejalan kaki yang diduga ibu dan anak. Selain itu, kami juga punya informasi terbaru terkait kebakaran di tempat karaoke yang menewaskan 6 pekerjanya. Bersama saya Pramadika Samudra. Saya Ibtu Afi Olivia. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, kita awali CSI hari ini dengan informasi kecelakaan. Sebuah mobil minibus menabrak dua pejalan kaki yang diduga ibu dan anaknya, serta 3 sepeda motor yang terparkir di kawasan Gandawijaya, Kota Cimahi, Jawa Barat. Ya, diduga sopir mengantuk hingga kendaraan oleng dan membanting setir ke kiri jalan. Peristiwa tabrakan itu terekam kamera CCTV. Inilah CCTV yang merekam saat sebuah minibus menabrak dua pejalan kaki dan sejumlah sepeda motor yang terparkir di Jalan Gandawijaya, Kota Cimahi, Jawa Barat. Kejadian bermula saat minibus melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Jalan Sriwijaya menuju alun-alun Cimahi. Diduga akibat sopir mengantuk hingga tak mampu mengendalikan laju kendaraannya dan membanting setir ke arah kiri jalan. Akibatnya dua pejalan kaki dan beberapa sepeda motor tertabrak hingga mengalami kerusakan. Sementara minibus pelaku ringsek. Mobil dari sana keras kenceng deh, kayaknya mengantuk dari sana. Ngebanting setir, ada ibu-ibu lewat di nyebrang gitu, nyebrang lewat kayaknya mau ketabrak gitu ya, udah kena si mobil ngebanting setir ke kiri, kena yang motor parkir yang lagi parkir di sini gitu. Alhamdulillah untuk saat ini untuk pengendara kami cek di rumah sakit keadaannya luka ringan dan masih bisa untuk diajak untuk komunikasi. Kami akan langsungkan penyelidikan untuk mengetahui penyebab dari kecelakaan tersebut. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan kini kasus tersebut ditangani oleh Polres Cimahi. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Bayu Rohman untuk CSI RTV. Ya, sahabat, kita beralih ke kasus lainnya. Dua kelompok pelajar terlibat aksi tawuran di Kota Cirebon, Jawa Barat. Mereka saling serang di jalan raya saat kondisi lalu lintas sedang ramai. Akibat peristiwa ini, seorang pelajar mengalami luka di punggung terkena sabatan senjata tajam. Dua kelompok pelajar terlibat aksi tawuran di Jalan Protokol Pemuda, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mereka saling serang dengan senjata tajam saat kondisi lalu lintas sedang ramai. Sejumlah sepeda motor terjatuh dan menjadi sasaran pelajar. Tawuran berhenti setelah aparat Polsek Kesambi dan Kodim 0614 Kota Cirebon tiba di lokasi. Polisi mengamankan 8 pelajar dari lokasi tawuran. Akibat peristiwa ini, seorang pelajar mengalami luka di bagian punggung terkena sabetan senjata tajam. Menurut polisi, para pelajar dari dua sekolah sudah merencanakan aksi tawurannya itu. Polsek Kesambi itu mengamankan terduga pelaku itu sekitar 8 orang. Dan juga telah diamankan barang bukti yang tadi rekan-rekan sudah lihat. Itu ada 6 unit sepeda motor dan ada 11 unit handphone dan juga ada alat yang diduga digunakan, yaitu ada sarung celurit. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik aksi tawuran itu. Sementara polisi juga memanggil pihak sekolah dan orang tua pelajar yang ditangkap. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rohman untuk CSI RTV. Kita ke kasus lainnya, sahabat. Diduga akibat ledakan tabung gas, 2 bangunan toko habis dilalap api di daerah Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Akibat insiden itu, seorang warga mengalami luka bakar ringan dan dilarikan ke rumah sakit. Kebakaran melanda 2 bangunan toko di Jalan Utama Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Senin petang. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Agam yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api yang sudah terlanjur menyebar ke bangunan di sekitarnya. Warga pun berdatangan mencoba membantu memadamkan api. Akibat kebakaran ini, seorang pemilik toko mengalami luka bakar di bagian kaki.
mengakibatkan satu korban yang bekerja di tempat merasakan sarapan ini. Sekarang sudah dilarikan ke UGD Kasur. Kondisinya terbakar di kakinya. Korban perempuan, Pak? Perempuan. Api akhirnya padam setelah 45 menit petugas berjibaku dengan 5 unit mobil damkar di lokasi. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat ledakan tabung gas dari salah satu toko. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah untuk CSI RTV. Kita beralih ke informasi lain. Akibat lupa mengunci pagar, 2 tempat indekos di Tuban, Jawa Timur dibobol maling. 2 maling berbeda membawa kabur 1 unit sepeda motor dari 2 indekos itu. Seorang pria terekam kamera CCTV saat mencuri sepeda motor di tempat indekos di Kelurahan Gedong Ombo, Kecamatan Semandi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pelaku awalnya diketahui masuk ke dalam indekos melalui pintu utama yang tak digembok. Pelaku kemudian mendekati sepeda motor yang sedang terparkir. Tak butuh waktu lama, motor milik penghuni dibawa kabur. Di waktu bersamaan, sebuah tempat indekos yang tak jauh dari lokasi pertama juga dibobol maling. Saat itu, para penghuni indekos beserta penjaganya sedang tidur, sementara pagar indekos tidak dikunci. 1 unit sepeda motor milik penghuni indekos dibawa kabur. Korban baru mengetahui sepeda motornya hilang di pagi hari. Korban kemudian melaporkan pencurian itu ke pihak kepolisian. Masuk di sini, terus langsung ke motor itu aja. Kontak itu langsung bisa, terus kesana lagi mau ngambil motor yang lain. Pasca kejadian, 2 tempat indekos itu meningkatkan sistem pengamanan untuk meminimalisir aksi kejahatan yang sedang marak di Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Ya, sementara itu sahabat, markas anggota geng motor sadis yang kerap melakukan aksi tawuran dan begal digerebek Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara. Para pelaku ditangkap saat tengah tertidur di tempat persembunyiannya. Tim Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan mendatangi markas alias tempat persembunyian sejumlah anggota geng motor di kawasan Industri Modern 3, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Medan. Para anggota geng motor ini ditangkap saat mereka tertidur lelap. Saat digeledah, polisi menemukan sejumlah senjata tajam di lokasi, serta narkoba jenis ganja dan sabu dari saku celana salah satu anggota geng motor. Penangkapan ini berdasarkan laporan warga yang kerap terganggu dengan ulah mereka, seperti tawuran hingga pembegalan. Tim Opstal Jatanras Polres Belawan bersama teman-teman dari Sabara mendatangi TKP. Kemudian sesampainya di TKP, para pelaku yang diindikasikan membawa senjata tajam dan akan tawuran melarikan diri. Dari penggerebekan ini, polisi mengamankan 9 anggota geng motor dengan jeratan kasus pencurian disertai pemberatan dan kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. 2 jasad perempuan ditemukan membusuk di dalam rumah tempat penampungan hewan. Informasi selengkapnya usai jeda. CSI akan kembali sesaat lagi. Ya, sahabat, Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. 2 jasad perempuan ditemukan di dalam rumah tempat penampungan hewan di Jalan Sulawesi, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur. Kedua korban ditemukan dalam kondisi membusuk dengan sejumlah luka di bagian kepala. Ya, lantas benarkah keduanya menjadi korban pembunuhan? Selengkapnya dalam liputan dalam CSI bagian pertama, pekerja sakit hati, majikan dihabisi.
Malam itu, sejumlah warga dan aparat kepolisian dari Polres Blitar Kota tengah berupaya untuk membuka pintu besi dari pagar rumah yang berada di Jalan Sulawesi, Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur. Aroma tak sedap menusuk indera penciuman mereka tatkala mereka mencoba masuk ke dalam rumah. Apa yang dikhawatirkan warga sekitar pun akhirnya terbukti. Aroma tak sedap itu berasal dari 2 jenazah wanita yang tergeletak di dalam kamar dan di ruangan bagian depan rumah yang juga menjadi tempat penampungan hewan itu. Dari warga sebelah ini resah dengan bau bangkai. Dengan bau bangkai tersebut, mungkin saya langsung OTW ke lokasi. Ternyata setelah saya investigasi sendiri, ternyata ada mayat. Dan mayat itu sudah ditemukan cuma satu mayat. Ternyata di dalamnya juga ada mayat juga. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Meski sempat terkendala karena kondisi jenazah yang telah membusuk, polisi berhasil mengidentifikasi kedua korban melalui sidik jari mereka. Mereka masing-masing adalah Ragil Soekarno Utomo atau yang dalam kesehariannya dipanggil dengan nama Sinyo. Wanita berusia 50 tahun ini diketahui sebagai pemilik rumah. Berikutnya ialah Luciani Santoso yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Wanita berusia 53 tahun ini diketahui sudah lama membantu Sinyo untuk mengurus hewan-hewan yang berada di rumah itu. Belum diketahui pasti apa penyebab kematian dari kedua korban, namun polisi menduga keduanya terindikasi kuat merupakan korban pembunuhan. Ada bercak darah sedikit, makanya dokter forensik yang bisa memastikan untuk penyebabnya. Artinya ada dugaan tidak wajar kematian. Kalau dugaan kesimpulan ada dugaan tidak wajar, tapi kan kita belum bisa memastikan, kita dalami lebih lanjut. Setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 24 jam, teka-teki tewasnya Sinyo dan Luciana akhirnya terjawab. Dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri menyimpulkan keduanya tewas karena sabetan senjata tajam. Dari 2 jenazah tersebut ada ditemukan beberapa luka di daerah kepala, baik kepala belakang maupun di daerah rahang. Ada sekitar 20, kalau yang satunya lagi ada sekitar 7. Hasil pelacakan polisi terhadap pelaku akhirnya berbuah manis. Tak sampai 2 kali 24 jam, tim Satreskrim Polres Blitar Kota akhirnya meringkus seorang pria berinisial AF di Ngadiluih, Kediri, Jawa Timur. AF tak lain adalah karyawan dari rumah tempat penampungan hewan milik korban Sinyo. Dari tangannya, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 3 unit telepon genggam, serta 1 unit dekoder kamera CCTV yang diduga merupakan bagian dari aksinya untuk menghilangkan jejak kejahatan yang ia lakukan. Melihat jumlah luka yang diderita oleh kedua korbannya, lantas timbul pertanyaan, atas dasar apa pelaku AF tega menghabisi kedua korbannya? Apakah benar hal itu ia lakukan karena sakit hati? Dari Blitar, Jawa Timur, Budi Sutrisno untuk CSI RTV.
Pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Nah, Ibtu Afi akan memberikan cuplikan video dan juga mengulasnya untuk Anda. Ya, sahabat, seperti apa pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di jalan raya? Kita saksikan videonya bersama. Ya, sahabat RTV, pada saat kita menjadi pengemudi di jalan raya, kita membutuhkan konsentrasi supaya kita bisa tahu kemana kita akan menyeberang, maksudnya untuk ke kanan atau ke kiri. Nah, tidak seperti ini ya pemirsa ya. Ini tampak sekali bahwa pengendara sepeda motornya tidak konsentrasi pada saat ini mengambil jalur ke kanan. Nah, dia juga melakukan pelanggaran karena tekuknya cukup tajam dari tengah langsung menuju ke kanan sehingga dia menabrak kendaraan roda 4. Nah, ini juga kita lihat bersama juga bahwa si korban kecelakaan ini tidak menggunakan helm. Nah, ini ada 2 pelanggaran yang fatal. Kemudian juga jangan sampai kita menjadi mencontoh situasi ini karena ini sangat berbahaya sekali. Ya, usai jeda kami akan kembali dengan informasi terbaru mengenai kebakaran di tempat karaoke yang menewaskan 6 pekerjanya. Ya, CSI akan kembali sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan catatan seputar investigasi. Sahabat, 6 orang pekerja tewas akibat kebakaran sebuah mes karyawan tempat karaoke di Tegal, Jawa Tengah. Ya, tim Inafis Polda Jawa Tengah langsung melakukan olah TKP guna menyelidiki penyebab kebakaran. Oren, bakaran, oren. Kepulan asap yang keluar dari jendela dalam ruangan mes para karyawan tempat karaoke ini masih terlihat saat kebakaran terjadi di Tegal, Jawa Tengah. Beberapa karyawan yang terjebak di lantai atas berusaha menyelamatkan diri dengan naik ke atap bangunan di sebelahnya. Petugas damkar, polisi, dan tim gabungan lainnya berupaya mengevakuasi korban menggunakan tangga dan mobil kren milik Dishub. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Titik api diduga dari atasnya musola karena tadi yang banyak sekali ada kebakaran itu dari musola merambat seperti itu. Teman untuk apinya tidak menjalar, hanya banyak asapnya. Diduga banyak asap tebal. Kemungkinan itu dari kabel-kabel yang terbakar mungkin. Akibat insiden ini, 6 karyawan tewas akibat menghirup asap dan 9 korban lainnya terluka. Usai menjalani otopsi, ke-6 jenazah kini telah diantarkan ke pihak keluarga masing-masing untuk dimakamkan. Jenazah ini baru mulai untuk pergerakan untuk diantar ke rumah duka dari pemerintah Kota Tegal. Polisi hingga kini masih memeriksa sejumlah saksi dan melakukan pendalaman atas penyebab kebakaran. Dari Tegal, Jawa Tengah, Ridwan Pamungkas untuk CSI RTV. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat RTV, kita tiba di penghujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi di layar televisi Anda pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Pramadika Samudra. Saya Ibtu Afi Olivia. Ingat, tak ada kejahatan yang sempurna. Sampai jumpa.